Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bintang Ciputra dari Teknik Geofisika Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan atau EBT berjudul EBT Biogas di Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan dosen pengampu Bu Farida. Pertama-tama pengenalan daerah. Daerah yang saya ambil itu Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten kedua yang terluas wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi. Kondisi geografis di wilayah ini sebagian besar ialah dataran tinggi yang dikelilingi banyak pegunungan. Kabupaten Malang juga terkenal akan potensi hewan ternak karena merupakan salah satu penghasil hewan ternak terbesar. Sehingga Kabupaten Malang memiliki potensi energi terbarukan yang besar berupa biogas dari kotoran sapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis EBT di Kabupaten Malang. Biogas adalah gas yang dapat dihasilkan dari fermentasi kotoran ternak, misalnya sapi, kerbau, babi, kambing, ayam, dan lain-lain dalam suatu ruangan yang disebut digester. Komponen utama biogas adalah gas metana. Prinsip kerja pembentukan biogas tersebut pada awalnya dilakukan pengumpulan kotoran atau feses ternak ke dalam suatu tangki kedap udara yang disebut digester. Di dalam digester tersebut, kotoran dicerna dan difermentasi oleh bakteri yang menghasilkan gas metana serta gas-gas lain. Gas yang timbul dari proses ini ditampung di dalam digester. Penumpukan produksi gas akan menimbulkan tekanan sehingga dapat disalurkan ke rumah dengan pipa. Gas yang dihasilkan dari biogas ini sangat baik untuk pembakaran dan ramah lingkungan karena mampu menghasilkan panas yang cukup tinggi, apinya berwarna biru, tidak berbau dan tidak berasap. Untuk perkembangan pemanfaatan biogas di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Di daerah tersebut dikatakan cukup pesat perkembangannya karena jumlah reaktor digesternya mencapai total 1.508 unit yang tersebar di 13 desa. Dengan unit terbanyak terletak di Desa Pagersari sebanyak 242 unit. Unit-unit tersebut merupakan reaktor yang dibangun oleh KUD dengan peternak yang menjadi mitra. Pemanfaatan hasil dari biogas tersebut nantinya akan digunakan untuk bahan bakar memasak dan penerangan warga desa sekitar Kecamatan Ngantang. Selain di Kecamatan Ngantang, perkembangan biogas dapat dilihat pada Kecamatan Pujon. Di daerah ini banyak peternak sapi perah dan rata-rata setiap peternak memiliki 5-25 ekor sapi. Dari 5-25 ekor sapi yang dipelihara oleh satu peternak, dapat dihasilkan 10 hingga 50 meter kubik biogas atau setara dengan 5-25 liter minyak tanah. Oleh karena itu dapat dikatakan perkembangan biogas di Kabupaten Malang itu cukup pesat apabila terdapat sarana yang memadai dari pemerintah. Dampak biogas bagi masyarakat sekitar itu dengan adanya biogas tersebut, para warga desa sekitar memasak dengan menggunakan bahan bakar alternatif berupa biogas yang diperoleh dari kotoran sapi peliharaan mereka sendiri. Seperti yang bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Yang atas itu ada warga desa yang memasak dengan bahan bakar biogas, lalu yang bawah itu digesternya. Untuk kalkulasi penggunaan biogasnya yaitu contohnya seekor sapi dewasa rata-rata menghasilkan 25 kilo kotoran per hari. Untuk setiap 20 ekor sapi diperlukan volume reaktor biogas 40 meter kubik dan bisa dihasilkan rata-rata 20 meter kubik biogas per hari dengan pengisian kotoran sapi secara rutin setiap hari. Upaya promosi pengembangan EBT biogas. Dari potensi biogas yang telah disebut, akan dibangun PLTB atau pembangkit listrik tenaga biogas di Kabupaten Malang. Pembangkit listrik tenaga biogas ini terdiri dari atas reaktor biogas yang terintegrasi dengan kandang dan alat pembangkit tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar biogas maupun bahan bakar konvensional, sistem hybrid. Semua peralatan dibuat sesederhana mungkin dan disertai dengan pelatihan dan pendampingan sampai masyarakat desa memahami betul cara kerjanya. Reaktor biogas yang dibuat terintegrasi ini dengan kandang membuat ternak sapi pada kampung akan terkonsentrasi di satu tempat, sehingga tidak ada lagi lingkungan kurang sehat karena memelihara sapi
di mana kandangnya dijadikan satu dengan rumah, seperti yang biasa kita lihat selama ini. Jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak fosil, baik dengan diesel maupun bensin, PLTB ini tidak memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan bahan bakar minyak. Sedangkan sapi yang kotorannya dipakai untuk sumber energi juga akan bertambah nilainya. Seperti yang diketahui bahwa di pedesaan memelihara sapi itu merupakan salah satu cara untuk menabung bagi orang di pedesaan. Kesimpulan, biogas merupakan gas yang dapat dihasilkan dari fermentasi kotoran ternak, misalnya sapi, kerbau, babi, kambing, ayam, dan lain-lain dalam suatu ruangan yang disebut digester. Komponen utama biogas adalah gas metana. Kabupaten Malang memiliki potensi energi terbarukan yang besar berupa biogas dari kota. Hasil pemanfaatan biogas tersebut digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak bagi warga desa sekitar. PLTB atau pembangkit listrik tenaga biogas adalah si pembangkit listrik dengan pemanfaatan biogas sebagai bahan bakar yang dapat diperbarui. Kotoran sapi sebagai media penghasil biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar PLTB sehingga mengurangi pencemaran lingkungan dan efek rumah kaca. Saran, perlu adanya kerjasama antara pemerintah maupun pihak swasta dengan peternakan sapi untuk pembangunan PLTB sehingga PLTB dapat berkembang secara pesat di Kabupaten Malang. Berikut referensi yang saya gunakan untuk tugas presentasi ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.